Kilas balik saat Hongju dan Huyong masih muda. Setelah perjalanan mereka ke Seoul, keduanya semakin dekat. Namun suatu hari, Huyong sedang menunggu di halte bus untuk pulang ke rumah sepulang sekolah. Ibunya mengirimnya pesan teks, meminta Huyong untuk segera pulang karena mereka akan berangkat ke Amerika Serikat. Menyadari bahwa ia akan segera meninggalkan negaranya, Huyong menaiki bus pulang sebelum Hongju dapat menyeberang jalan. Kembali ke masa sekarang, Huyong memberitahu Hongju bahwa dia menyukainya dan menambahkan bahwa perasaannya sudah sama sejak mereka masih di sekolah menengah. Hongju merasa malu dengan ciuman dan pengakuan itu. Hyeji mencoba mengucapkan terima kasih kepada Tuan Son karena telah meminjamkan sepatu kidsnya kepadanya di rumah sakit. Tapi Tuan Son mencoba melarikan diri dari Hyeji. Keesokan paginya, Sang Pil datang ke rumah Hongju untuk memintanya untuk berpakaian untuk pergi berjalan-jalan bersama Huyong dan Paman Baek. Ketika Hongju mencoba menolak, dia mengklaim bahwa Hyeji dan Tuan Son juga akan ikut. Hongju mencoba memberitahu temannya bahwa hubungan antara dirinya dengan Huyong sangatlah canggung, tetapi Sang Pil meyakinkannya untuk ikut. Begitu sampai di tempat tujuan, Sang Pil dan Paman Baek pergi memancing. Hongju dan Huyong memutuskan untuk membereskan barang-barang mereka di tempat yang mereka sewa untuk malam itu. Keduanya berbagi momen romantis, tetapi Hongju pergi dengan perasaan kewalahan. Kemudian pada hari itu, Hongju duduk bersama Paman Baek untuk Huyong bergabung dengan Sang Pil memancing. Hongju mendapat pesan dari si OOB yang memberitahunya bahwa Juno meminta Hongju untuk bekerja dengannya dalam proyek animasi di rumahnya. Kita melihat kilas balik dari pertemuan si OOB dengan Minwoo yang mengklaim bahwa Juno ingin bekerja di rumahnya yang nyaman. Si OOB dengan berat hati menyetujui klausul tersebut dan mengirim pesan kepada Hongju, memintanya untuk mematuhinya. Hongju kesal dan memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Namun karena air pasang sudah dekat, Huyong bergegas memintanya untuk pulang. Hongju meyakinkan Huyong untuk memancing makhluk aneh seperti teripang, tiram, dan gurita. Keduanya akrab dan berbagi beberapa momen romantis. Di perjalanan, Hyeji mencoba berbicara dengan Tuan Son, tetapi Tuan Son menghindarinya. Kakaknya menelpon Hyeji, memintanya untuk membagikan foto Tuan Son. Hyeji patah hati saat mengetahui bahwa ayahnya telah mengatur kencan punta untuk Tuan Son dengan kakaknya. Ia bertanya kepada Tuan Son, apakah ia ingin berkencan dengannya? Tetapi Tuan Son berteriak bahwa ia tidak menyukainya secara romantis. Hyeji kesal dan saat piknik, Hongju memperhatikan suasana hati temannya yang masam dan mengajaknya jalan-jalan. Hyeji berterus terang dan memberitahu Hongju bahwa ia berpura-pura kencan dengan Tuan Son. Ia kini terpikat pada Son karena kejantanannya. Meskipun ditolak, ia akan mengejarnya. Hal ini memberi Hongju motivasi untuk menerima perasaannya pada Huyong. Kelompok itu makan malam dan tidur setelah minum-minum bersama. Keesokan paginya, Hongju terbangun dan mendapati dirinya sendirian di rumah yang mereka sewa. Ia mencoba menelpon teman-temannya dan juga Huyong, tetapi panik karena tidak ada yang menjawabnya. Tepat saat itu, Huyong kembali dengan membawa kopi dan sarapan untuk mereka berdua. Tuan Son mengantar Hyeji, Paman Baek, dan Sang Pil pulang. Hyeji memberi Tuan Son minuman dan berterima kasih kepadanya karena tetap menemani teman-temannya meskipun dia tidak minum alkohol. Sementara itu, Huyong mulai menyiapkan sarapan untuknya dan Hongju. Hongju memberitahu Huyong bahwa dia tidak ingin Huyong kembali ke Amerika Serikat. Huyong tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pergi, dan Hongju pun mencium Huyong. Epilog dari 3 tahun lalu memperlihatkan bahwa Juna menangis saat menaiki pesawatnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali setelah menulis novel yang sukses dan berharap Hongju menunggunya. Huyong dan Hongju bermesraan sambil mengungkapkan perasaannya mereka satu sama lain. Huyong mengajak Hongju berkencan dan mengajaknya makan. Hongju awalnya canggung dan malu, tetapi merasa tenang saat Huyong meyakinkannya. Keduanya kembali ke Seoul malam itu, dan Paman Baek mencoba menghubungi keponakannya, tetapi Huyong mengabaikan panggilannya. Di luar rumah, Huyong meminta untuk mengajak Hongju makan malam, tetapi memutuskan untuk menemui Paman Baek yang memaksanya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana, Paman Baek menginterogasi Huyong tentang pengunduran dirinya dari pekerjaannya di Amerika Serikat. Ia mengungkapkan bahwa saudara perempuannya, yaitu Ibu Huyong, telah memintanya untuk menyelidiki masalah tersebut. Huyong memberitahu Paman Baek bahwa ia tidak akan kembali ke Amerika Serikat karena ia menyukai Hongju dan menolak untuk mendengarkan pamannya. Keesokan harinya, Huyong mencoba sarapan dengan Hongju tetapi mengetahui bahwa dia sedang berkencan dengan Hyeji. Hyeji mengkeriting rambutnya untuk perjalanan hikingnya dengan Tuan Son dan ayahnya keesokan harinya. Hongju terpengaruh oleh Hyeji dan mengkeriting rambutnya juga.
Keesokan paginya, Hongju dan Huyong berpakaian untuk berkencan. Hyeji juga berpakaian untuk perjalanan trekking bersama Tuan Son dan ayahnya. Tuan Kim memberitahu Hyeji bahwa Tuan Son sedang tidak sehat dan tidak akan ikut perjalanan hari itu. Hyeji mencoba memberitahu ayahnya tentang perasaannya terhadap Tuan Son, tetapi ayahnya menolak untuk menanggapinya dengan serius. Hyeji kesal dan tidak punya kegiatan apapun. Jadi Hyeji memutuskan untuk menongkrong dengan Hongju, mengganggu kencannya dengan Huyong. Huyong duduk bergandengan tangan dengan Hongju di kafe yang membuat Hyeji merasa tersisih. Huyong menyarankan agar Hyeji mengunjungi Tuan Son. Pada saat yang sama, Tuan Son bangun dari tempat tidurnya dan mencoba makan. Dia menemukan pesan dari Hyeji dan bertanya-tanya bagaimana cara menanggapinya. Tepat saat itu, ibu Tuan Son datang ke rumahnya untuk menengoknya. Beberapa saat kemudian, Tuan Son keluar rumah untuk memanggil taksi untuk ibunya. Tepat saat itu, Hyeji muncul di dekat rumah Tuan Son dan bertemu dengan ibunya. Ibu Tuan Son yang sedang mengeluh putranya karena belum menikah, mendapati Hyeji sebagai kandidat yang memenuhi syarat untuk menikah dengan Tuan Son. Setelah ibu Tuan Son pergi, Hyeji mencoba membantu guru olahraga itu pulang. Tuan Son terkejut dan mendorong lengan Hyeji. Hyeji menganggap ini sebagai penolakan dan pulang dengan kesal. Hongju dan Huyong terus saling mencuri pandang saat Huyong mengantar mereka ke galeri seni. Pasangan itu mengobrol di mobil, saling menggoda. Hal ini berlanjut di galeri seni dan Huyong memberitahu Hongju bagaimana jantungnya berdebar setiap kali dia memanggil namanya. Dia memberitahu Hongju bagaimana dia menyukainya sejak SMA dan masih menyukainya pada saat ini. Paman Baek mengganggu kencan mereka dan memanggil Huyong pulang karena ada keadaan darurat. Huyong mengantar Hongju pulang dan berjanji untuk menemuinya malam berikutnya. Huyong bertemu ibunya di kamar hotel. Huyong memberitahu ibunya bahwa dia tidak akan kembali ke Amerika Serikat. Keesokan harinya, Hongju pergi bekerja ke rumah Juno untuk proyeknya. Hongju tiba di rumah Juno dan duduk di meja. Juno berharap menemukan cara untuk mengungkapkan serangan panik dan masalah kesehatan mentalnya kepada Hongju untuk menjelaskan keadaannya selama perpisahan mereka. Hongju tidak menghiraukan petunjuk apapun yang diberikan Juno kepadanya dalam bentuk kenangan mereka bersama. Juno mencoba bersikeras untuk bekerja dengan Hongju lebih lama, tetapi Hongju menolak dan hendak pulang ketika Juno pingsan karena kecemasannya. Bang Juno melakukan segala cara untuk menghentikan Hongju meninggalkannya. Meskipun sudah berusaha, Hongju memutuskan bahwa tidak ada gunanya memperjuangkannya, terutama karena dia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas masalah mereka padahal itu bukan salahnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan kembali kepada Kang Huyong. Mereka menikmati kencannya yang menyenangkan di arkade dan waktu berkualitas mereka. Namun kebahagiaan mereka terganggu ketika ibu Huyong turun tangan. Ia berencana untuk membawa Huyong kembali ke Amerika karena yakin bahwa Hongju adalah alasan utama mengapa ia tidak mau pergi. Ia mencoba meyakinkan Hongju untuk menjauh darinya. Hongju menolak dan pada saat yang sama, Juno muncul di rumahnya dan membuat keributan, yang akhirnya diketahui Huyong. Huyong dan Hongju berselisih dan tidak lagi berbicara satu sama lain. Hongju memutuskan untuk keluar dari proyek animasi bersama Juno dan mulai menyadari betapa ia peduli pada Huyong saat ia mengenang kenangan mereka bersama. Sementara itu, Kwon Sang-pil mendorong Huyong untuk berbaikan dengan Hongju dengan menceritakan detail tentang masa lalunya. Hal ini mendorong Huyong untuk segera menemui Hongju dan mencoba berbaikan. Mereka bertemu dengan menyelesaikan masalah. Dan dalam epilog terungkap bahwa Hongju memiliki perasaan terhadap Huyong bahkan saat mereka masih SMA dan menangis saat Huyong pergi. Huyong dan Hongju bertemu kembali dan mengakui perasaan mereka satu sama lain. Mereka menghabiskan waktu bersama sebelum ibu Huyong meyakinkan Hongju untuk bergabung dengan Huyong dalam perjalanan kembali ke Amerika. Kemudian, Hongju bertemu dengan Huyong yang mengajaknya ikut, tetapi Hongju menolak. Huyong mengerti dan meyakinkannya bahwa dia akan kembali. Kemudian mereka menikmati liburan bersama, tetapi saat Huyong berangkat ke bandara, Hongju sibuk dengan pekerjaan dan tidak dapat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Hyeji mulai berpacaran dengan Son Gyeong-taek, dan Bang Juno menjadi guru tamu di sekolah Hyeji. Akhirnya di bandara, kita melihat Hongju bertemu dengan Huyong, dan mengejutkannya, karena dia juga akan pergi bersamanya. Kilas sebalik mengungkapkan bagaimana jalan hidup mereka telah bersilangan secara kebetulan, yang menunjukkan bahwa memang sudah takdir mereka untuk bersama.